Dalam kelembutan nada dan merdu suara, disitulah bersemayam arti syukur yang tak putus di ujung lidah. Maka bernyanyilah sang bidadari untuk pencipta semesta. Seperti Angel yang mendedikasikan 2 album rekaman rohani sebagai rasa syukur yang sulit diucapkan kata-kata. Kenapa aku mau keluarin album rohani? Sebenarnya bukan karena emang aku hobi nyanyi atau bukan karena aku pengen jadi penyanyi, enggak. Tapi itu sebagai tanda ucapan syukur aku aja. Ucapan terima kasih aku aja buat Tuhan gitu kan. Angel bisa nyanyi jelas, suaranya serak-serak basah. Dia karakternya agak pop ballad dan kalau dia nyanyi pakai hati sih ya. Istilah kita jago dia sebenarnya nyanyi, cuman ya itulah dia kurang pede. Dia lebih katanya sih kalau kita suka ikan, kenapa sih nggak nyanyi? Mendingan saya acting aja deh daripada nyanyi. Nah itulah si Angel. Terima kasih karena Tuhan udah baik banget, udah nolong keluarga aku di saat tepat pada waktunya Tuhan nolong aku gitu. Jadi ya buat aku ini adalah kesempatan yang mungkin nggak semua orang bisa dapetin gitu. Bukan hanya bernyanyi di cakram rekaman, Angel pun mengalunkan suaranya di lingkup peribadatan. Paripurna kedamaian hati pun ia rasakan. Sebuah keseimbangan yang tak melulu mengejar materi komersial. Sampai sekarang sih masih terus untuk di bidang kerohanian Kristen. Masih terus nyanyi di situ. Dan dia menyempatkan itu di album itu. Angel kan bisa nyanyi juga di gereja, bisa pelayanan gitu. Ya udah dari situ dia mulai nyanyi-nyanyi dan ya gitu. Aku tuh nggak ada les vokal apa segala macam, tapi tiba-tiba berjalan aja gitu. Dan lagu-lagunya yang diciptakan ada dari penulis lagu, pengarang lagu, tapi ada juga dari beberapa pendeta yang kasih lagunya dan memang by request gitu. Jadi aku mau lagu-lagu ini yang menceritakan tentang hidup aku gitu kan. Kayak ada lagu mujizat itu nyata di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata gitu. Jadi di saat aku nggak berdaya, di saat aku udah mentok, nggak tahu lagi mau cari uang di mana, aku cuma memilih untuk percaya aja sama Tuhan yang ciptain aku. Dia pasti bisa nolong dan akhirnya aku ngerasain mujizat itu gitu. Jadi sebenarnya dari lagu-lagu itu aku banget gitu. 2 album bertajuk Dignity dan Mukjizat Itu Nyata membawa Angel pada perenungan terdalam tentang hidup. Sebab di bait lagu yang ia nyanyikan, Angel bagai memamah kisah hidupnya sendiri yang begitu banyak diberi kemudahan bagai sebuah mukjizat. Tak terbatas kuasamu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata gitu. Jadi lagu ini aku banget karena emang ini bener-bener aku banget gitu yang aku alamin gitu. Jadi aku cuma dengan aku percaya aja dan aku berdoa aja, aku bisa ngerasain kebaikan Tuhan. Meski sudah beranak 2 dan tak lagi riuh merenangi dunia entertainment, namun Angel masihlah mendapat celah untuk kembali hadir menyambangi dunia lamanya. Maka kerinduan itu tertebus sudah, yang lagi-lagi ia menyebutnya sebagai kebaikan Tuhan. Aku let it flow aja sekarang, karena memang setelah aku punya anak sempat vakum beberapa tahun, tapi akhirnya saat ini baru mau mulai lagi terjun. Dimulai dari sinetron stripping, dimulai dari sitkom. Kalau popularitas bukan lah ya, bukan tujuannya dia. Kalau uang juga bukan tujuan dia, karena dia sampai sekarang pun dia sudah menikah, dia melakukan syuting, show kemana-mana, itu memang karena kerinduan dia secara pribadi. Masih ada satu keinginan yang belum tercapai, yakni berakting.
Di ranah inilah Angel berharap kelak ia membintangi film layar lebar. Namun ia enggan terburu-buru dan menggadaikan segala nurani demi akting semata. Karena aku pikir nanti aku mau main film yang komersil tapi yang bagus lah. Pokoknya sesuai dengan hampir karakter aku lah yang ya mungkin aku, atau kalau misalnya mau film yang gila-gilaan sekalian aku jadi orang gila, aku lebih suka gitu kan daripada aku harus main horor, aku jadi hantu atau apa gitu. Kayaknya enggak banget gitu. Bukan enggak banget karena apa, tapi karena emang aku takut Mbak. Aku takut gitu. Jadi aku orangnya penakut, jadi aduh enggak deh, aku bilang gitu enggak. Sukses yang kini ia rengkuh membawa ingatan Angel pada kebaikan orang tua. Meski sang ayah telah tiada, namun Angel mengenang nasihat ayahandanya sebagai bekal penerus hidup. Sedang sang bunda bagi Angel tiada duanya. Sosok yang sangat berjasa dan tiada kuasa membalas kebaikannya. Maka bila rindu itu datang, Angel memilih menikmatinya dengan sepenuh hati. Sebenarnya orang tuh kalau kangen itu pasti ngeliat foto gitu. Cuman aku justru malah paling takut lihat foto gitu. Tapi ya itu dia, Tuhan baik banget gitu. Di saat aku kangen sama papaku, malamnya mikirin papa banget, tiba-tiba mimpi papa, ketemu papa, mimpi meluk. Oh my God, Tuhan baik banget gitu. Nggak bisa ke kuburan papa gitu. Paling ya kalau kangen banget ya paling aku ke kuburannya papa, perhatiin itu aja sih. Mama saat ini ya terima kasih banyak gitu karena memang perjuangan mama yang begitu besar buat aku, harus nyolong-nyolong waktu kabur dari papa untuk nganterin aku catwalk, jual-jual berliannya, diganti semua yang palsu, itu untuk masa depan aku. Dan akhirnya mama bisa lihat sendiri aku udah bisa sampai seperti saat ini, itu semua karena Tuhan dan karena mama dan juga papa. Rentang sayap sang bidadari kini terkatup dalam diam, merenungi sejenak tentang arti hidup fana yang sebentar dilalui. Tiada keinginan berlebih, tiada pula berharap yang kelewat jauh jangkauannya. Seperti Angel, bidadari penyaksi yang lahir di tengah Januari dengan segala keajaiban di hidupnya. Yang bisa kita ambil dari sisi dari Angel itu, pertama tanggung jawabnya dia ya. Kemudian dia tidak pernah melihat apa yang orang sudah lakukan ke dia, baik itu jahatin dia lah segalanya, dia tidak pernah ingat itu. Walaupun dia udah sukses, dia tetap rendah hati. Dia nggak pernah menunjukkan sisi kesombongannya. Walaupun dia sudah sukses, dia sudah punya segalanya, punya suami, anak sepasang, keluarga lengkap, dia tidak pernah lupa berdoa. Yang harapan dari kami, apalagi dari omnya, ya tetap berdoa dan jangan sombong, itu aja sih. Angel tetap takut Tuhan, tetap setia sama keluarga, cinta keluarga, dan ya do the best lah buat Angel. Saya berdoa semoga keluarganya Kak Angel tetap berhasil ya, dan anak-anaknya bisa tumbuh besar dan bikin nama bangsa harum lah, itu aja sih. Paling keinginan dia yang sama-sama pengen kita wujudkan bareng-bareng adalah dia punya anak ketiga, saya punya anak kedua. Kita mau janjian hamil bareng gitu. Harapannya semuanya yang terbaik aja. Itu dia, karena memang apa yang aku rasain ini kayak anugerah dari Tuhan. Hidup aku ini tuh karena anugerah dari Tuhan. Jadi aku pikir lebih berharap aja bahwa keluarga ini bisa menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan aja. Karena Tuhan udah terlalu menyenangkan hati aku banget gitu. Jadi cuma itu aja sih harapan aku. Kalau nggak ada dia, nggak tahu aku mungkin jadi anak yang sangat bandel kali ya. Udah nggak tahu, nggak pulang-pulang ke rumah mungkin. Cuman karena dia, aku bisa jadi sesuatu sekarang juga. Aku bisa berkarir juga. Aku tahu jalan aku kemana. Kalau mama thank you ya. Aduh, mama orangnya lucu sih. Mama tuh orangnya gengsian, tapi sebenarnya kangenan gitu kan. Mama bersyukur aja dalam keadaan seperti sekarang ini. Buat aku ya ini aku udah sukses banget dibandingin aku dulu gitu kan.
yang mudah-mudahan setelah ini aku masih bisa lebih sukses atau lebih baik lagi dari sekarang.